Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fun with Statistics. Bersama saya Arpan sebagai staf bidang keilmuan. Pada video kali ini kita akan melangkah lebih jauh dari materi sebelumnya. Jika di FS yang pertama dan yang kedua kita telah mempelajari dasar-dasar dari Bayesian, mulai dari konsep prior-posterior hingga model konjugat dan prediksi sederhana, maka di FS yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana teori tersebut berkembang dan diterapkan pada level yang lebih kompleks. Nah, beberapa konsep penting dalam pengembangan analisis Bayesian yakni Bayesian hierarchical model, Bayesian dalam pengambilan keputusan, Bayesian dalam machine learning, Bayesian network, serta probabilistic model atau PGM. Seluruh topik ini berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada video ini kita akan mengupas tema besar, yaitu integrasi konsep Bayesian dari model hierarki ke machine learning dan pengambilan keputusan. Melalui video kali ini, kita akan melihat bagaimana konsep Bayesian terintegrasi secara menyeluruh dari pembentukan model hierarki, pengambilan keputusan yang berbasis probabilitas, hingga penerapan dalam pembelajaran mesin dan jaringan probabilistik modern. Oleh karena itu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Bayesian hierarchical model atau BHM. Bayesian hierarchical model adalah model yang menempatkan lapisan keyakinan. Kita tidak hanya memperkirakan parameter dari data, tapi juga memperlakukan parameter sebagai random variable yang memiliki distribusi masing-masing atau sendiri-sendiri. Contohnya, kita ingin memperkirakan nilai rata-rata ujian dari 10 kelas. Setiap kelas punya rata-rata yang berbeda, tapi semuanya mungkin berasal dari populasi sekolah yang sama. Modelnya bisa digambarkan seperti ini. Misalnya level yang pertama data setiap kelas, level yang kedua rata-rata tiap kelas berasal dari distribusi populasi umum, level yang ketiga populasi umum yang punya parameter prior global. Jadi model hierarki ini memungkinkan kita menggabungkan informasi antar kelompok dan menghindari kesimpulan ekstrim dari data kecil. Inilah keunggulan utama Bayesian. Ia mengalirkan informasi antar level dengan elegan. Yang kedua, Bayesian dalam pengambilan keputusan. Bayesian juga digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Secara matematis, expected loss sama dengan fungsi L theta A dikali dengan probabilitas theta syarat data dikali dengan D theta, di mana L theta A adalah fungsi kerugian dan A adalah tindakan atau action yang bisa kita ambil. Tujuannya adalah memilih tindakan atau action yang meminimalkan nilai ekspektasi atau kerugian berdasarkan distribusi posterior dari parameter. Contohnya, seorang dokter ingin memilih obat terbaik berdasarkan data pasien. Alih-alih hanya mengambil rata-rata hasil, dokter mempertimbangkan probabilitas tiap kemungkinan hasil dan memilih tindakan dengan rata-rata risiko terendah. Bayesian decision menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi rasional, berbasis data, dan terukur. Konsep Bayesian decision yang baru saja kita bahas sebenarnya tidak berhenti pada ranah teori saja. Prinsip pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian ini juga menjadi dasar bagi banyak sistem cerdas modern yang kita kenal saat ini. Bayesian tidak hanya membantu manusia membuat keputusan yang rasional, tetapi juga memberi kerangka mesin untuk belajar sambil mengambil keputusan yang otomatis. Oleh karena itu, kita akan melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu Bayesian dalam machine learning. Setelah memahami Bayesian yang bisa membantu manusia dalam pengambilan keputusan yang rasional di bawah ketidakpastian, sekarang kita beralih ke bidang yang lebih luas, yaitu bagaimana mesin juga belajar dan membuat keputusan dengan prinsip yang sama. Inilah yang disebut dengan Bayesian machine learning. Bayesian machine learning menjadi fondasi penting bagi banyak algoritma modern karena memberikan cara bagi mesin untuk belajar dari data sambil tetap mengukur ketidakpastian. Berbeda dengan pendekatan klasik yang hanya mencari satu nilai terbaik atau point estimate, Bayesian memberikan distribusi kemungkinan untuk setiap parameter sehingga kita bisa tahu seberapa yakin model terhadap hasilnya. Beberapa penerapannya antara lain Naive Bayes Classifier. Salah satu algoritma yang paling sederhana tapi kuat adalah Naive Bayes Classifier. Kata naive berarti sederhana, karena model ini mengasumsikan bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain terhadap kelas. Meskipun asumsi ini tidak selalu benar di dunia nyata, model ini sering memberikan hasil yang luar biasa, terutama untuk klasifikasi teks, deteksi email spam, dan analisis sentimen. Secara prinsip, model ini menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas sebuah data termasuk
dalam kelas tertentu. Dalam praktiknya, model ini mengalihkan semua peluang dari tiap fitur untuk setiap kelas, lalu memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Contohnya, pada klasifikasi email spam, Naive Bayes menghitung seberapa sering kata-kata seperti gratis, diskon, atau penawaran yang muncul di email spam dibandingkan dengan email biasa. Semakin sering kata-kata tersebut muncul dalam email, semakin besar kemungkinan email baru dengan kata serupa juga tergolong spam. Kelebihan Naive Bayes adalah cepat, sederhana, dan efisien, serta bisa bekerja baik bahkan ketika jumlah fitur sangat banyak, seperti pada kasus analisis teks atau dokumen. Model berikutnya ialah Bayesian Linear Regression. Ia merupakan versi probabilistik dari regresi linear klasik. Dalam regresi biasa, kita memperkirakan satu nilai tunggal untuk setiap koefisien. Misalnya, beta 1 sama dengan 2, beta 2 sama dengan minus 1, dan seterusnya. Namun, dalam Bayesian Regression, setiap koefisien diperlakukan sebagai variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas. Setelah data diamati, kita memperoleh distribusi posterior untuk setiap koefisien yang mencerminkan seberapa yakin model terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan prediksi, tetapi juga rentang ketidakpastian dari prediksi itu. Perbedaan utama dari regresi linear klasik hanya menghasilkan satu estimasi parameter, misalnya beta. Sedangkan regresi Bayesian menghasilkan seluruh distribusi parameter atau posterior, sehingga kita mengetahui nilai sekaligus keyakinan terhadap estimasi itu. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga rumah diperkirakan naik 10 juta, model Bayesian bisa mengatakan harga rumah diperkirakan naik 10 juta kurang lebih 2 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Pendekatan ini sangat penting ketika kita ingin membuat keputusan dengan hati-hati dan terukur, seperti dalam peramalan ekonomi, penelitian medis, atau model prediksi risiko. Kemudian yang ketiga, Bayesian Neural Networks atau BNN. Kalau kita naik ke level yang lebih tinggi, konsep Bayesian juga merupakan atau bisa diterapkan pada jaringan saraf tiruan atau neural networks. Dalam Bayesian Neural Networks, bobot-bobot di setiap koneksi tidak lagi dianggap sebagai angka tetap, melainkan sebagai distribusi probabilistik. Artinya, setiap kali jaringan membuat prediksi, ia juga memperhitungkan seberapa besar ketidakpastian pada bobot-bobot dan hasilnya. Sebagai contoh, dalam diagnosis medis, jika AI memprediksi bahwa pasien kemungkinan besar positif suatu penyakit, Bayesian Neural Networks dapat menunjukkan tingkat keyakinannya. Misalnya 85%, bukan hanya menjawab sebagai positif. Pendekatan ini sangat penting untuk aplikasi di mana risiko kesalahan yang begitu tinggi, seperti mobil otonom, sistem keamanan, atau pengambilan keputusan medis. Bayesian Neural Networks juga membantu model menjadi lebih berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab, karena mereka tidak hanya memberi hasil, tetapi juga menunjukkan tingkat keyakinan di balik hasil tersebut. Yang keempat adalah Bayesian Networks dan Probabilistic Graphical Models. Salah satu cabang yang paling menarik dari pendekatan Bayesian adalah Bayesian Networks. Model ini menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam bentuk graf berarah tanpa siklus atau directed acyclic graph. Setiap simpul atau node mewakili variabel, dan setiap panah atau edge menunjukkan hubungan ketergantungan probabilistik antara variabel tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks medis, artinya penyakit menyebabkan demam dan demam mempengaruhi hasil tes. Dengan struktur ini, kita bisa menghitung peluang berbagai peristiwa dengan lebih efisien berdasarkan hubungan antar variabel. Secara sistematis, probabilistik gabungan semua variabel ditulis sebagai P dari X1 sampai Xn sama dengan hasil perkalian untuk setiap I dari P XI parens XI. Jadi setiap variabel hanya bergantung pada parennya.
dalam graf, perhitungan ini menjadi jauh lebih sederhana. Bayesian Networks merupakan bagian dari Probabilistic Graphical Models atau PGM, yaitu kerangka yang menggabungkan teori graf dan teori probabilitas untuk menggambarkan serta menghitung hubungan antar variabel dengan efisien. Model ini digunakan lebih luas dari diagnosis medis, sistem pakar, analisis resiko, hingga dengan kecerdasan buatan. Dengan Bayesian Networks, kita tidak hanya menghitung probabilitas, tetapi juga memahami aliran sebab akibat di balik suatu fenomena. Jadi dari seluruh pembahasan kali ini, kita telah melihat bagaimana konsep Bayesian terintegrasi dari berbagai sisi, mulai dari model hierarki, proses pengambilan keputusan yang berbasis probabilitas, hingga penerapannya dalam machine learning dan jaringan probabilistik modern. Seluruh konsep tersebut menunjukkan bahwa Bayesian bukan hanya sekedar teori statistik, tetapi merupakan kerangka berpikir yang menyeluruh, yang menggabungkan data, ketidakpastian, dan pembelajaran dalam suatu sistem yang konsisten. Di era data dan kecerdasan buatan seperti sekarang, pemahaman terhadap konsep Bayesian menjadi sangat penting. Karena dari sinilah lahir model-model yang cerdas dan mampu menilai, menyesuaikan, dan belajar dari ketidakpastian. Semoga melalui video Fun with Statistik yang ketiga ini atau yang terakhir ini, integrasi konsep Bayesian dari model hierarki ke machine learning dan pengambilan keputusan, teman-teman bisa melihat gambaran utuh bagaimana seluruh teori yang kita pelajari sebelumnya bersatu menjadi alur besar dalam dunia analisis yang lebih modern. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari versi lengkap dari topik ini yang kita bahas pada video kali ini, silahkan kunjungi website resmi kami di ampstatistika.fmipawnl.com pada kategori kestatistikaan, karena di sana kita sudah tersedia materi lengkap, contoh, dan penjelasan lanjutan untuk sebagian dari FWS ini. Sampai jumpa di Fun with Statistik berikutnya. Teruslah belajar dan memahami data dari sudut pandang yang lebih cerdas dan bermakna. Sekian, dadah!